Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ayung di Nilas Luhur. Saat ini saya sedang berada di satu lokasi. Ini adalah jalan masuk menuju satu situs, yaitu situs Mbak Gebang atau Gebangan di situ. Nah, di situ ada candi atau ada makam. Nanti kita akan telisik lebih jauh. Ikuti saya. Kawan-kawan, ini persis di belakang saya Kali Kemiri. Ini sampai terusan seperti tempat yang kemarin, dan sekarang persis saya ada di tempat di mana warga sini menyebut adalah Candi Gebang. Tapi nanti di sini sebenarnya candi atau petilasan ataupun makam orang soleh nanti akan kita telisik lebih dalam. Yang pasti kita nanti akan naik, kita coba cari tahu semuanya. Oke. Kawan-kawan Nilas Luhur, sekarang saya persis ada di tanah gundukan ini. Bisa terlihat dengan jelas. Jadi ada tanah yang lebih tinggi dari tanah sekitarnya, dan ini memang seperti ini sejak dulu. Ada batu bata yang sangat besar ini di atas. Ini disinyalir bukan batu bata peninggalan era sekarang. Dan menurut warga inilah yang dinamakan makam Mbah Gebang, atau juga bisa jadi Candi Gebang. Dan itu nanti juga bisa ternyata ada makam petilasan orang soleh. Itu nanti kita akan bahas, kita akan selidiki lewat batin. Kita ikuti. Ini batunya sangat besar, bukan seperti batu buatan masa sekarang. Dan juga pohon ini konon ada 2 pohon. Dulu pernah di sini dibekok karena akan ada pelebaran sungai, tapi tidak bisa ya kawan-kawan. Beberapa kali alat bekonya macet, bahkan patah. Kawan-kawan, ini saya persis ada di depan dari Candi Gebang, dan di depan saya persis ini ada jalan kecil. Sedianya dari dahulu itu persis ke seberang itu juga ada jalan lagi sampai ke Desa Pengarasan. Tapi berulang kali konon di sini dibangun jembatan, tapi lagi-lagi gagal. Dan di bawah di tanggal 1 Oktober, khususnya di tahun-tahun dulu, para pemuda dari seberang desa saling bertarung bebas di sini saat 1 Oktober, saat kali kering. Nah, nanti ceritanya seperti apa kita akan bahas bersama Bro Tuying dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di Nilas Luhur. Ini formasi seperti yang kemarin, masih ada Bro Tuying, ada Mas Wandu, juga Mas Tommy. Kali ini kita akan bahas tentang Mbah Gebang ya, Mas Tuying. Jadi Mbah Gebang atau Gebangan letaknya di Dusun Gebangan itu ada terletak di Desa Gumalar. Desa Gumalar itu Kecamatan Adiwerna Tegal gitu. Desa Gumalar itu kalau dari tempat kami itu sebelah kidulnya ya, sebelah selatan gitu. Jadi kalau arah Singkil sana masih ngulun terus lewatin sungai gitu. Nah, itu sekedar tentang Desa Gumalar. Untuk nama Gumalar sendiri bisa di ini ya, Mas Tommy. Secara umum kenapa disebut Gumalar kayak gitu, Mas Tuying? Menurut panjenengan itu gimana? Ramah, gemah, ramah, nalar. Gemah, Ramah, nalar. gemah,
Kemah itu apa? Mencakup semua lingkungan sih. Oh, seperti itu ya. Ya kalau dalam yang tertuliskan, yang secara tertuliskan itu kan Desa Gumalar dibentuk sekitar tahun 1938 ya Mas Tommy ya. Itu kalau orang gampang ngomong gitu. Kalau tadi kan penjelasan jenengan yang secara lebih luas lagi ya. Kalau singkatnya ada yang bilang di Gugu dan di Nalar seperti itu ya. Kalau penjelasannya di Gugu yang seperti apa itu Mas Tommy? Di Gugu yang terbaik, yang paling yang baik-baik itu disampaikan, dikerjakan. Oh, ada misalnya ada arahan atau pelajaran yang baik itu terus masuk ke Nalar kita kerjakan, Iya. Untuk kemaslahatan bersama seperti itu ya. Oke, itu sekedar tentang nama Gumalar. Ini yang kita mau bahas lingkup yang lebih kecil lagi karena Desa Gumalar itu sendiri yang kita tahu ada beberapa dusun ya. Mas Wandu juga pasti paham, hafal banget itu. Sedikit. Iya ada. Apa aja Mas tuh yang kayaknya di situ ada? Gumalar. Ya dusun-dusunnya gitu. Dusun-dusunnya. Kepungan, Kepungan, Gemburan, Kebangan, terus Ya antara lain itulah. antara lain itu. Ya ini kawan-kawan yang mau kita bahas sekarang adalah tentang dusun Kebangan. Nah di dusun itu sendiri ada sebuah makam atau mungkin orang-orang juga ini masih rancu, ada yang menyebut makam, ada yang menyebut candi gitu. Untuk itu sekarang kita coba akan menggali karena dalam tulisan yang dimuat itu nggak tertuliskan itu makam atau candi. Akhirnya kita mutusin untuk penelusuran secara batin gitu ya Mas Tommy. Itu sebenarnya itu yang ada di situ, yang tadi siang kita udah eksplor ke sana itu sebenarnya makam ataukah candi gitu. Nah ini mau tak tanyain ke siapa dulu nih? terserah, mau Mas Wandu dulu nggak apa-apa. Mas Wandu, ya oke Mas Wandu. Menurut penglihatan jenengan itu sebenarnya itu candi atau makam gitu? Makam, Mas. Makam. Iya Mas Tuy, makam ya. Iya, benar. Makam. Iya, makam. Ya kalau konotasinya kan kalau misalnya candi lebih ke era yang lebih lama begitu ya. Ada bentuk fisik. Ada bentuk fisik, terus ya bentukan candi seperti kawan-kawan udah pada tahu gitu. Tapi ternyata ini lebih kesinian ya. Jadi itu makam siapa gitu, orang soleh apa makam pejabat atau gimana? Penyiar, Penyiar. penyiar agama. Penyiar agama berarti bisa dibilang makam orang soleh seperti itu ya Mas Tommy ya. Namanya ada, jangan disebut nggak apa-apa kalau Nggak usah misalnya disebut. Enggak, jangan. tapi bisa ditelusur maksudnya itu dari eranya siapa gitu. Nunggu, Mas. Mas Tuyeng Terlalu jauh dalam. Saya cuma dapatnya sih cuma dari Kulon ya. dari Kulon itu. Tapi di situ ada perlambang, ada macan kumbang, ganggannya di Iya, sekitar. itu yang jadi lambangnya, Ya Mas. di sekitar makam banyak macan kumbang, identik dengan Cirebon ya. Iya. Iya. Gitu. Iya. Dan dia juga ada salah satu telah biru ya. Walaupun nggak termasuk, tapi dia tetap ada sangkut paut dengan Ada telah biru. sangkut Nah, ada Iya. suatu kerajaan yang meliputinya. Oke, jadi tadi penelusuran sewaktu siang hari tadi saya sama Mas Tommy sempat ke sana Mas Tuyeng. Dengan kan sibuk Iya, gitu sibuk. kita ke sana itu Allah alam yang nampak dari penglihatan batin ada perlambang macan kumbang. Iya. Ya Mas Kumbang. Tommy, macan kumbang itu yang berwarna hitam. Seperti itu. Jadi itu biasanya identik dari Kulon. Nah, tadi dipadu-padankan dengan apa yang dilihat Mas Wandu sama Mas Tuyeng, Iya. ternyata itu dari Kulon, tepatnya Cirebon. Cirebon. Ya, dari Cirebon gitu. Dan ternyata beliau adalah memang seorang penyiar, tapi ada berbau darah biru gitu. Mungkin seorang pangeran atau apa begitu enggak? Ya, Ya, bisa jadi seperti itu. tapi ada ya kelihatan nampak ya. Tapi beliau nggak mau di ini kan. Enggak. Enggak. Oke, ya Mas, gimana? Dia hanya mau dikenal sebagai seorang soleh ya, seorang yang mengajar tentang agama itu aja. Oke, berarti kalau ini teka-teki yang mungkin beredar di masyarakat itu candi atau ke makam,
ternyata itu memang makam orang soleh. Iya makam, tapi cuman orang dulu kan ada gundukan kayak gitu tetap menyebutnya candi. Menyebutnya Nah, candi. semuanya walaupun ada bentuk makam pada dengan lingkaran itu tetap aja candi walaupun itu makam. Iya, Iya. itu tadi yang ditemukan siang tadi kan ada batu bata merah Batu yang bata yang besar gitu besar, kan. nggak umum Untuk- ya, bukan Iya. buatan Sekarang buat tempat gitu. sesaji. Iya iya iya. Nah itu kita udah dapat tadi informasi tentang kebenarannya itu makam ataukah candi. Ternyata itu makam orang soleh dan tahunnya bisa dapat Mas Tuyung. Dapat Mas. Tahun berapa, sekitar tahun berapa Mas? 1546. 1546. Berarti beliau diutus untuk syiar kemari di tahun 1500. 1546. Kalau 1546 kan berarti belum ke ini ya, belum Banten ya, Belum, masih Cirebon ya. masih eranya Cirebon. Kalau nggak salah Eranya Mbah Kuwu. eranya Mbak Kuwu gitu Atau masih. Walang Sungsang ya. Walang Sungsang, benar. Berarti pada saat itu kalau tak salah Banten masih kota kadipaten seperti Kadipaten, itu ya. Kadipaten masih. Artinya fix kalau memang ini dari penglihatan batin nampak perlambang macan kumbang. Iya. Dan ini tadi dikatakan tahun 1546 berarti masih eranya itu Cirebon. Ini ada kayak cengar-cengir udah datang apa gimana ini Mas Tuyung? Udah ngomong aja gak apa-apa gitu. Datang kalau ngomongnya sih datang. Cuma yang datang itu macan kumbangnya. Macan kumbangnya datang. Bisa di sebelah mana gitu. Nanti kita bahasnya nanti Nah, di sebelah mana aja. ya di belakang saya. Belakangnya panjenengan. Oke. Oke. Ini kita lebih spesifik lagi membahas tentang nama Gebangan. Itu kan pada akhirnya karena memang itu terletak di Gebangan, di dusun Gebangan, akhirnya disebut Mbah Gebang seperti itu Mas Tommy. Nah, kenapa disebut Mbah Gebang itu asal usulnya gimana gitu? Di situ kan ada jalan apa namanya itu, Pintu masuk, pintu masuk, diapit dengan Diapit oleh- kanan kiri. namanya bunga kembang itu ya, bunga Sepatu. kembang sepatu ya, yang warna warna merah ya. Merah menggantung ya. Maksudnya pintu masuk ke Pintu masuk ke arah Ada itu Mas, ada sebuah pesantren. Oh, dulunya ada pesantren. Sebuah Oke. pondokan pondok pesantren. Sebentar saya potong dulu. Ini kan kalau penjelasan masyarakat itu ya. kan belum bisa kita berhasil korek karena memang dia dari orang tua dulu ya mentok ya pokoknya namanya Gebangan gitu. Akhirnya kita coba kawan-kawan telisik dari penelusuran batin. Nah ini menurut Mas Tuying tadi, Mas Wandu, Iya, kenapa dikatakan Mbah Gebang Oh, gitu? dikatakan Mbah Gebang. Bukan nama dusunnya dulu ya, ya, dari nama Gebang dulu. berarti itu tadi beliau yang diutus kemari untuk siar akhirnya membuat sebuah pesantren di situ. Nah di pesantren itu di depannya ada semacam bunga-bungaan ya. Sepatu diapit dengan pohon palem ya. Iya. Pohon palem dalam bahasa Jawa Barat itu gebang. Benar. Iya itu Yang dari yang dulu digunakan untuk menulis manuskrip lontar ya. Iya. Apa dengan menulis pulpen bisa semuanya. berarti ini kayak entah benar apa enggak ya yang nampak seperti dua pohon gebang itu, Pintu masuk. pintu masuk masuk yang pohon tadi lontar dilihatin itu, itu. terus di belakangnya runut begitu kayak jalan Iya. itu kembang-kembang begitu ya. Baru pesantrennya seperti itu Mas Tommy. Iya, saung lah. Caung ya. Persinggahan. Akhirnya beliau yang mengajar di situ disebut Mbah Gebang karena berasal dari pohon palemnya yang terkenal ya. Nah ini yang unik lagi kan gini, masyarakat kalau kita juga kan di sini nggak jauh dari Gebangan gitu. Iya. Gebangan itu identik itu kan ini ada sungai besar, Sungai Kemiri gitu. Kenapa makam Mbah Gebang itu sebelah barat kali? Itu kan udah wilayahnya lebih cenderung ke Gumalar Kulon gitu Mas Tommy. Sedangkan Gebangan kan sebelah wetan. sebelah Itu timur. penjelasannya seperti apa? Emang dulunya sih belum ada kali. Maksudnya belum ada kali. Ya kayak dulu kita bahas di Bendungan Sitapuna, Bendungan Sitapuna. pembikinannya kan tahun berapa? 1800-an. 18-an, 1802 itu 1802 kan Baru perencanaan. perencanaan
itu kan membuat jalur itu. Berarti itu Implementasinya 19 iya, ya. 19 kan masih berarti masih menyatu lah istilah kata. Saat itu dataran masih rata, belum ada kali. Ya. Oke, iya benar itu kalau kita hubung-hubungkan dengan kemarin yang di Bendungan Sudapurna dijelaskan bahwa Kali Kemiri mengalami pelurusan, ya kan, diluruskan itu sekitar tahun 1900-an gitu ya Mas Tommy. Iya. Sementara tadi dijelaskan sesuai penelusuran batin jenengan itu beliau diutus membangun pesantren di situ sekitar 1546. 1546 Artinya lebih dahulu yang di Gebangan. Berarti tanpa 300 tahun ya Mas berarti ya. saat itu kali belum diluruskan. Masih berupa dataran, Dataran, iya, masih berupa dataran, benar seperti itu, benar. Nah, ini mau ini kan namanya syiar gitu. Tentu banyak ya benturan-benturannya. Baik secara fisik dengan masyarakat yang Adiluhung dulu-dulunya ada di situ. Itu dia praktiknya seperti apa, dan saat itu juga udah ada pemerintah kolonial, Mas Tommy. Tentu nggak semulus itu untuk membuat pesantren. Ini benturan-benturannya yang nampak seperti apa gitu. Mungkin kan dalam bentuk ajarannya ya mungkin ya. Iya. Dia mengajar tentang fikih kan tentang hukum ya. Tentang Hukum terus syariat marifat, ilmu hikmah itu kan menjadi pertentangan buat kolonial ya. Iya. Karena menjunjung martabat Islam sendiri ya kan. Iya. Nggak boleh diinjaknya. Itulah yang jadi penyebab harus diratakan. Iya. Itu akhirnya tentu benturan dengan pemerintah saat itu. Iya. Untuk penduduk sekitar gimana Mas Tommy? Pada saat itu gitu. Menganut tetap teguh sama pemuka agama ya. Iya. Ya kan? Artinya, Maka terjadi slack harus tokohnya yang harus di. Oh, tapi ini awal pembentukannya sebelum terjadi benturan dengan pemerintah. Untuk masyarakat yang dahulunya seperti apa Mas Tommy? Ya masih beragama. Oh, animisme seperti itu Enggak, kali ya? udah beragama Hindu. Oh, udah beragama Hindu. Udah beragama Hindu. Oke. Iya. Ada yang ditambahkan lagi mungkin Mas Wando? Terjadi pertentangan, enggak akhirnya terjadi pertumpahan darah ya. nggak bisa diutarakan dah. Di situ terjadi pertumpahan darah kemana-mana tanpa tebang pilih ya. Iya. Dari anak yang masih bayi itu Masih balita, masih bayi. dibantai semua. Sampah. Jadi gini kawan-kawan, tadi siang itu saya coba ke sana, eksplor ke sana, ngambil beberapa scene di sana sama Mas Tommy. Itu apa ya, wallahu alam. Yang nampak tadi di luar memang tadi ketemu ada simbol-simbol macan kumbang, terus tadi kelihatan samar, kalau saya masih samar, ada pesantren, ada ini. Terus tadi ada benturan yang sangat dahsyat itu dengan pihak kolonial. Iya. Nah itu seperti ada ditumpuk banyak mayat nggak tebang pilih Itu yang begitu, kelihatan bahkan di situ. bayi-bayi. Karena mungkin karena zaman dulu harus dimusnahkan ya. Iya. Karena Islam itu kuat, jadi harus dimusnahkan. Kalau taktik dulu VOC harus membungkuskan itu satu ajaran, ya kan? Karena dia makin berkembang, dia harus di pongkotnya, harus di pemuka-mukanya harus diracunkan. Tapi dengan berlalunya lama perlawanan semakin sengit, dia melalui pendekatan para ulama, ya kan? Biar dia enggak memberontak, semakin di bumi hanguskan, semakin tumbuh jiwa jihad kita. Oh iya. Makanya dulu semakin ditekatkan. Kalau ulama dirangkul, ada yang naik haji dengan iming-iming. Pokoknya kalau pulang haji harus ada lambang hajinya untuk tanda sebenarnya buat tanda untuk melingkari dia, untuk dimata-matain pergerakannya seperti apa, biar mempermudah para mata-mata Belanda walaupun dia dari bangsa pribumi ya. Untuk sekarang miris ya. Iya. Gelar itu diutamakan. Kalau ya sekarang mungkin. ya umumnya gitu, kita kalau udah berhaji berarti strata keimanannya udah kesana lah. Padahal lambang itu gelar itu dibikin oleh
pemerintah kolonial saat itu untuk menandai. Karena memang begini, aku coba mengulas balik tadi. Ada pembantaian di sana, di tempat tadi yang kita namakan situs Bakebang di sana. Ada pembantaian karena di situ ada pesantren mengajarkan ilmu fikih dan lain-lain. Yang pasti ajaran Islam itu antara lain tentang kesetaraan hak, kebebasan. Sementara itu sangat bertentangan dengan kolonial. Pada saat itu terjadi banyak penindasan. Ya, itu sangat bertentangan. Akhirnya tentu kolonial pun nggak semudah itu untuk membantai. Tentu ada orang dalam, ada pribumi yang bisa dikong kali kong seperti itu ya Mas Tommy. Akhirnya itu kawan-kawan itu dibantai tanpa tebang pilih, bahkan sampai yang bayi-bayinya dikumpulkan, kayak dimasukkan ke satu liang lah. Satu liang. Kayak ada macam pohon apa mangga ya. Pohon mangga sama pohon itu apa namanya, bambu. Pohon mangga sama pohon bambu ya. Ya itu kita nggak bisa lebih jauh, sangat pedih jelasnya kalau kita melihat ke situ. Artinya semoga beliau para syuhada kita. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Itu awal para penindas itu melakukan seperti itu. Menurut mereka dengan hal seperti itu maka pergerakan habis sirna. Tapi ternyata maksudnya begitu. Biar perlawanan semakin mengendor. Tapi ternyata justru malah bangkit. Jiwa jihad kita bangkit. Malah satu tempat dibangunkan di tempat lain justru lebih berontak, lebih dahsyat. Bukan satu agama doang ya, bermacam agama digituin. Akhirnya timbullah pemikiran baru untuk pendekatan persuasif ke para pemuka agama. Iya, diberi kebebasan gitu kan. Sedikit diberi kebebasan tapi di dalamnya alih-alih mendekat tapi divide et impera seperti itu ya. Ada pecah belah dan kuasa ilah. Oke, fix. Ini apa ya? Nggak tahu, jelas banget Mas. Jadi dari tadi jelas banget itu. Oke, ini mau ke bab yang lain. Tadi berarti beliau kesini memang ada hubungan mungkin dengan pesantren-pesantren lain seputar sini, Mas, yang nampak. Ada. Jalurnya kemana aja gitu? Jalurnya ke arah timur ya. Timur ke selatan, terus balik lagi. Berarti ada nama-nama yang bisa disebutkan? Ada. Pesarean. Mangkurat. Terus lari ke selatan ke apa Mas? Kalisoka. Suro termasuk? Iya. Suro termasuk, sampai balik lagi ke Kumalar. Oh, berarti mungkin bisa dibilang utusan dari sana khususnya untuk menyebarkan risalah di Tegal tapi bagian selatan macam itu ya, di Werna lah khusus seperti itu ya. Cuman kan di masing-masing tempat udah ada. Iya, udah para pemuka agama itu menjalin silaturahmi. Bisa dimungkinkan juga ada pertukaran pelajar semacam itu kali ya Mas? Ya, sambil belajar ilmu semua. Nah ini kadang kan begini, kalau misalnya seorang syiar lah, entah itu dari kalangan istana atau dari kalangan Duriyah mungkin, biasanya itu ada ahli bela diri atau murni memang dia, kalau ini khususnya dia ada bela dirinya seperti itu, mengajar kebatinan atau enggak dia bela diri, Mas. murni mengajar ilmu syariat karena dari Cirebon kan tahu sendiri siapa. Iya, ini jalurnya ke Sunan Gunung Jati. Baik, berarti bisa dibilang eranya beliau sama eranya Sultan Hasanuddin sama ya? Sama. Oke, baik. Ini kita nginjak ke materi yang lain. Ini coba Mas tuh yang ada yang datang siapa lagi Mas? Enggak, tunjuk 1-2 lah gitu. Enggak bisa disasar. Mungkin dari asal nama Kebangan dulu ya. Filosofi dari Kebangan. Oh iya, ya benar Mas. Dusun Kebangan itu apa kan? Ada filosofi di situ. Itu tadi kan dengan penelusuran batin. Secara batin itu tentang Mbah Gebang sendiri. Kalau ini kan nama dusunnya. Kalau ini nama dusun, biasanya kan ada makna tentunya gitu. Seperti apa Mas?
dari kata gebangan itu sendiri? Mungkin genggam erat sampai merah. erat sampai merah Merah untuk mencari makan. Masih Jadi ya, dalam orang-orang intinya itu gebangan bekerja harus keras. bekerja keras untuk mencari makan. Dengan letak geografis gitu, dia banyak munculkan ada peternakan, Iya. pertanian, ya kan, banyaklah di situ timbul usaha-usahanya. Gebangan, genggam Genggam erat, erat sampai merah Merah untuk mencari suap makan. untuk suap mencari nasi. makan suap nasi. Iya, Sekuat tenaga mencari. Ini seperti siloka ya. siloka, iya. Artinya Pekerja harus Bekerja keras. kita harus bekerja keras untuk menghidupi diri sendiri. Filosofi dari itu Filosofi gebangan. gebangan. Itu pasti ada seorang tua yang memang menyemangati seperti itu. Bisa jadi beliau juga atau orang terdahulu sebelum beliau seperti itu ya. Iya. Oke. Itu secara ya bahasalah pemaknaan seperti itu. Ini baik kalau misalnya tadi yang muncul Mas Tuying dan Mas Pandu nggak mau nyebutin, yang jelas di seputar kita udah banyak banget, tapi yang gede-gede juga banyak. Ini tanggung karena mereka udah di sini, kita mau bicara masalah misteri gitu. Tawa dibilang tanggung gitu. Enggak. Banyak ya, karena itu dekat pemakaman apa. Iya, itu ada pemakaman Ya, besar. pemakaman umum, kadang yang korban-korban kecelakaan ada yang menyerupai dengan si almarhum dengan luka yang berdarah-darah. Itu banyak, kadang masih baru aja dia, kadang ada yang nyerupain di pinggir jalan, nyerupain dengan itu sebenarnya itu bukan dia gitu kan. Jadi makam komplek pemakaman yang ada Mbah Gebang tadi itu ada pemakaman yang luas dan memang di depannya itu kan ada jalan yang cukup lebar. Iya. Konon dulu sering kali kan ada yang nampakin kayak Mas Tommy bilang tadi, orang tabrakan di makamin baru langsung nampak itu di pageran itu kayak Mas ya. Iya. Di pagar rangkah apa ya, pagar bambu gitu langsung nampakin seperti Nongol itu. ya, nongol gitu kan. Itu aslinya memang dia atau yang Mbah Urukso di situ, Mas? Karena ya itu Bukan. dari golongan-golongan itu sih. Kayaknya ngomongnya ragu-ragu gitu loh. Dari golongan para jin ya. Iya, Yang sengaja memang Sengaja untuk menakutin biar jangan ke situ. lewat situ gitu. Ini ada yang menarik lagi, itu kan pas di tengah-tengah komplek pemakaman ada jalan yang sekarang udah diaspal, nggak terlalu lebar. Tapi kalau ditarik lurus ke sana itu kan nyebrang Kali Kemiri. Iya. Di sananya ada jalan lagi yang ngetan tembus ke Pengarasan. Pengarasan. Kalau nggak salah dulu itu sering kali mau dibikin jembatan, Iya. nggak jadi lagi, dibikin rusak lagi. Itu penjelasannya seperti apa, Mas? Monggo Mas. Apa mungkin dari struktur jembatan itu Mungkin sendiri? secara dohir ya struktur. Struktur ya. Kayak mungkin. dohir dan Tapi adakah campur tangan goibnya gitu? yang kok itu juga ada. Ada. Biar Alasannya gitu, alasannya mereka gitu. Tidak suka lah. Ada tidak suka mungkin dengan banyaknya lintasan orang lalu lalang menjadi ramai seperti itu ya. Ada sesuatu di atas yang bisa dikatakan next. ya, enggak usah dianu nanti aja. Tapi enggak ada hubungannya sama ini. Ada. Baik. Nah, nggak apa-apa kawan-kawan, ini kita kan lagi ngomongin hal yang agak tabu menurut mereka yang jelas. tapi dia ngomongnya bahasanya Belanda. Ngomongin bahasa Belanda gitu. Aku nggak usah ikut-ikutan deh, aku jadi ini aja. Kita nyampe moderator. Jadi baru denger kayak gitu loh. oke, ini jadi tadi sepersekian, bukan sih ada hitungan mau ke setengah menit, ada suara-suara aneh di atas gitu. Aku dengarnya di atas, tapi menurut Mas Tuying ada Ini ada yang mau diomong sebelah kanan. voice ya, ada yang datang. Tapi dengung. Iya. Tuh. Dari bahasa dia cuman yang dari kalangan atasnya ya. Siapa?
jangan mengusik-musik daerah kami. Maksudnya ini yang datang itu nampaknya seperti apa? Maksud dari bangsa jin atau bangsa ini? Bahasa jin. Bangsa jin. Cuman dia kan punya tanduk depan. Ada tanduk depan, berarti statanya udah tinggi ya. Nah, dia nggak pengen diusik gitu. Yang diusik. Oke, Anda baik-baik aja Mas Wadu. Selalu. Oke. Gimana Mas? Masih kondisi biar diteruskan ya? Wow. Nggak apa-apa. Oke. Kita udah ada mention tadi Bebas. Mas Tommy. Bebas. Oke. Tadi kan jembatan. Iya, iya. Kita ke jembatan. Oke, ya sini aja, maksudnya kita pandangannya ke jembatan gitu. Itu kan seringkali mau dibikin jembatan, rusak jembatan nggak jadi dan lain-lain. Kalau misalnya memang itu kan tadi disebutkan bahwa ada campur tangan bangsa yang nggak kelihatan. Mungkin alasannya karena kalau rame lalu lalang orang gitu mereka nggak suka seperti itu ya. Dia nggak mau karena keramaiannya kan. Keramaian nggak mau. Oke. Iya. Terus katanya ya, kata-katanya tuh, kata dari orang-orang di situ, itu di bawahnya itu ada masjid. Oh iya, itu Iya, benar iya. Mas. Tapi kemarin dilihat bukan masjid, bukan. Dia sejenis kayak saung gitu kan, tempat orang berkumpul itu loh. Berarti lebih mirip, iya ini kawan-kawan. Jadi pas di tadi titik yang mau dibikin jembatan nggak pernah jadi itu, warga sekitar atau warga yang berkebetulan melintas di situ sering melihat penampakan sebuah masjid di bawah. Di bawah aneh gitu. Apalagi pada saat sungai kering Ya, setelah 1 Oktober gitu, dan mereka berasumsi bahwa dulu memang ada masjid di situ. Ternyata memang itu hanyalah tipuan kamera ya. Ada dari bangsa seperti itu untuk menyesatkan, mengelabui. Berarti persis seperti ada yang di Duku Malang itu pernah ada. Iya. Ya seperti itu. Oke. Ada yang menarik lagi begini. Aku juga sempat kecelek gitu kemarin sama Mas Tommy kan datang ke sana. Kok ini candi? Iya candi. Terus ada maung-maung hidang gitu kan ya seperti itu. Terus belum nampak tapi itu ditutupin, berarti seperti itu ya. Nah, umum yang seperti itu umumnya. Umum gitu. Kalau Ada ada orang makam yang soleh, soleh ditutupin itu biar nggak kelihatan. Biar Ya nggak di kelihatan. situ banyak disalahgunakan. Iya, ada banyak sesaji loh. Iya, umumnya. Makam sesepuh miris. Inilah salah satu langkah Iya, yang buat diambil. istilah kata buat gelontang, ya kan? Ya. Kadang kan kita ada kayak gitu buat pemekasan, baru kita makan bareng di tempat itu sedekah lah, ya kan, buat ngumpul orang kebersamaannya sambil nongkrongnya yang ada di situ. Bukan buat tujuan-tujuan yang tanda petik ya. Ya. Artinya memang dari beberapa tempat yang pernah kita singgahi ke sana dan berhasil kita kulik, itu ternyata mereka adalah makam para aulia Yang istilah kata yang terbengkalai. iya, makam orang soleh yang dulu memang berjuang Iya. dengan darah dan air mata, semuanya diperjuangkan untuk cucu-cucunya, untuk kita semua saat ini. Tapi belakangan karena memang terbengkelai, nggak ada yang Iya. penyambungnya, nggak ada penyambung itu tuh siapa dan lain-lain. Yang penting intinya tempat itu angker, kalau buat Angker. minta apapun kita dikasih. Gitu loh. Iya, Nah, akhirnya jadinya. perkembangannya sekarang justru seperti itu. Iya. Sedangkan kita minta sama yang kuasa, mungkin dimakan para oleh dia sebagai perantara ya. Nah itu utamanya seperti itu. Jadi Bukan minta nomor segala. iya, kayaknya itu ada beberapa situs juga yang kita nanti belum angkat juga tadi Itu siang lebih baru miris saja. ya. Waduh, sama Mas Tommy, loh kok ada aneh loh, kalau kita dulu kan ya pernah ada kembang, ini sekarang itu nasi, ada lauk pauknya ayam macam-macam. Kalau aku datang tak makan aku Next, duluan asli. iya. Itu yang makan siapa Mas ya? Yang makan siapa Nggak kira-kira? tahu itu. Tapi ada yang itu Lord. Nanti next yang kita kupas di situs lain kali setelah ini. Dulu waktu gua muda gua ambilin semua, gua makan aja. Ada yang ngasih sesajen di kayak gitu, gua ambil semua. Pernah juga Buat makan, buat kalau di sini begadang. kan ada
orang tani, kalau bawang kan matang bulu atau apa ya. Iya, 40 hari. Aku kan karena memang dengar pertama sering nguping gitu, terus kita nyediain ikan atau apa buat masak, Mbak yang masak gitu. Kadang ada yang identik ya Iya. dengan selidi, ada cabai merah Iya, sama itu. bawang Bawang. putih. Maksudnya apa itu Mas Tony? Monggo. Itu yang identik banget. Lambang apa? Putih kan Bawang merah. bawang merah. Perih, manis, perih bener perih. Berarti perih kehidupan untuk menjalani itu loh. Baik. Dengan dari aromanya ya, Oh, dengan warna bulatnya menarik, sekali dibelah dia penuh di situ. Makanya ada sejarah kalau mau nanam dulu, orang-orang dulu mau nanam setiap palawija apa padi di ujung-ujungnya Ada di itu. pojok-pojok, iya. Terima. Kalau cabai kalau cabenya perih, Mohon cabai apa? terlalu dalam. Spesifik. Spesifiknya tahu Enggak. lambang. Nah, semuanya diserahkan sama yang di atas ya. Iya. berarti mungkin nanti salah atau enggak dikoreksi tolong ya. Iya. Saya artikan secara pribadi gitu. Kawan-kawan tadi kan aku mau ngomongin masalah apa namanya, kalau misalnya mau nanam sesuatu atau di hari keberapa ada suguhan seperti itu, nanti itu tak bahas nanti. Itu tak calling teman-teman, wih ada yang mau nyaji begini-begini, teman-teman itu udah nungguin dari jauh Mas. Tapi giliran yang naro itu udah pergi langsung buru-buru dimakan. Itu kan seolah-olah diterima sama yang itu. Nah ini tadi ada di sesaji-saji situ pasti kalau mau nanem palawija, bawang atau padi itu kalau orang dulu ada bawang merah, ada lidi, terus ada bawang merah, di atasnya ditaruhin bawang ya kan? Bawang apa? Cabai merah, gitu, nancip ke atas gitu. Jadi tadi Mas Duyung ngomong ada peri, ada tauhid, mungkin tabu, tapi saya mau coba diungkap ya, boleh ya? Jadi bawang merah luarnya menos-menos itu ya bagus seperti itu kehidupan lah. Iya bener. Tapi ternyata dijalaninya ya kalau kita mau mulia, kalau kita mau enak, kita mau sampai ke ujungnya begitu, nyampe hasil itu ya harus dijalani dengan rekoso, dengan perih, dengan kerja keras seperti itu. Dengan ketenangan dohir itu akhirnya kita bisa mencapai ketenangan batin berlambang. Walaupun apa yang terjadi dengan hasil panennya tetap berserah sama yang di atas. Pada yang di atas, ujung-ujungnya pasti lancip begitu. Itulah. Nggak mengkok ini ya. Ini antara lain sedikit dinilai leluhur, tapi kadang-kadang nilai-nilai perlambang yang terlupakan bahkan sekarang udah mulai nggak ada gitu. Oke. Ada yang lain mungkin Mas? Tapi suaranya udah nggak ada ya, jauh ya? Nggak ada. Oke. Yang dekat ada yang mau ngomong. Sebelah kiri ya. Kanan. Tadi sebelah kiri juga dengung tapi sebentar doang. Ini kanan. Siapa Mas Tony? Dari awal. Itu yang tadi kan. Tadi yang apa namanya? Jangan musik-musik di sini gitu. Dalam hati. Sebut nama. Kirekso Wijoyo. Sama? Kirekso Wijoyo. Wujud. Ya, itu wujudnya. Gini, Oke. yang Bangsa iblis yang tumpangin situ juga. yang menyesatkan. Boleh disebut ya Mas? Jelas boleh. Ya bangsa itu yang menyesatkan aja. Pokoknya ada bangsa yang menyesatkan, yang dia itu nggak pengen sejarah di situ dikulik. Iya. Karena itu termasuk kepentingannya dia gitu kan. Ya makanya banyak yang disesatkan. Minta ke situ pasti dapat, walaupun minta apa kayak nomor apa-apa, ntar ada yang kasih. Ada yang nembus, ada yang enggak. Tapi kan kalau gua aja ada yang mau di situ aja gua nembus,
Iya. Walaupun itu makam leluhur, anggapnya kan itu ringit udah, Iya, bukan yang di situ sesepuh. Iya. Harus kita jaga. Ada salah pemaknaan, ada salah tujuan. Iya. Iya, dia Cuman karena kebutuhan, karena kebutuhan. jadi kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan banyak Terbiasa, orang menjadi walaupun lumrah. salah. Iya. Lumrah, banyak yang ngelakuin akhirnya biasa gitu. Iya Mas Towi. Mas Bayeng. Ini Mas Pandu gimana Mas Pandu? Kayak diem aja Ya, gitu. ya. Biasa, Aduh, Mas. banyak yang godain. banyak yang godain. Ya nggak apa-apa Mas Pandu ini. Dia kan masih ini ya, masih lagi nyari-nyari gitu. Nyari Nyari apa apa? kek gitu. Dari Oke. Dari kodok Ini makin malam makin apa ya Mas Dik? makin lama makin natis. Makin malam makin kalau itu artis. makin artis Mas, kalau saya beda. Jadi apa ya, kita nggak mau melebih-lebihkan atau mengurangi. Mungkin ini adalah bukan program tapi memang channel pertama ya yang mengulik bahkan situs-situs yang nggak pernah, yang terpengkelai seperti itu, dan tahunnya nembus dalam jauh seperti Jauh banget. itu. Dan akhirnya mungkin dari yang hitam-hitam yang nggak suka itu akhirnya benturannya begitu dahsyat gitu. Ya, kita sebagai generasi muda harus menghormati, tinggalkan yang di atas kita melakukan melenceng. Untuk kita sendiri, kita hormatin, kita nggak usah ke situ. Kita bisa tawasul di situ, tapi nggak minta apa-apa. Itu sebagai sarana, ya kan? Untuk yang di atas. Mungkin seperti ini ya, kalau misalnya memang para orang-orang sekarang terus menyalahgunakan makam seharusnya di situ untuk kirim doa ya, sebagai bentuk terima kasih juga mereka telah membangun sampai kita bisa sampai sekarang ini menikmati hasilnya gitu. Tapi sekarang buat ngelontang, buat minta nomor dan lain-lain, kalau misalnya toh secara frontal nggak bisa ngomong wah jangan, Kang jangan, paling enggak kita sebagai generasi penerus kan, oh itu nggak boleh dilakukan, kita jangan mengikuti mereka. Iya. Dan keturunan kita juga itu juga di cover, jangan supaya jangan mengikuti jejak seperti itu. Ya, Paling nggak mungkin dia sebagai paku bumi di wilayah tersebut, ya kan? Paku Iya. bumi adalah pondasi. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia ajarkan, apa yang dia lakukan. Ini ada yang menarik Mas Tommy, mungkin kita nggak fokus di Bagepangnya. Pada umumnya gejala yang ada sekarang ini ada yang dinamakan wisata religi, seperti itu, dan juga ada wisata religi yang dilakukan beramai-ramai dan juga ada yang grup seperti kita begini. Nanti di sana di makamnya wali ini jepret terus langsung diupload begitu. Kalau orang dulu kayaknya saya pernah ikut sama Mbah mau ke tempat makam penggede atau makam waliullah gampangnya itu sopan santunnya udah kayak apa gitu loh. Padahal ya auranya itu kita bikin. Kalau sekarang krek begini kayaknya udah beriman banget gitu loh. Maju sekarang Ya kemajuan teknologi. Oh gitu. Kalau dulu kan nggak ada. Iya. Maksudnya kalau aku pernah ngaji, ya ngaji sama Mas Toyeng, sama Mas Tommy, Mas Wandu begitu kan. Kalau kita ziarah kan harus tahu gitu. Ini siapa, terus dulu seperti apa kehidupannya, ngajarnya tentang paknya apa. Paling enggak yang baik-baik kan untuk diambil supaya kita bisa identifikasi seperti dia, seperti beliau walaupun sedikit sebisa kita kan. Kalau sekarang kan justru aku udah ke sana nih loh, ceprek gitu. Ini agak miris kayak pamer lah gitu. Itu sendiri kan yang ngomong gitu. Tapi nggak apa-apa sih, Nggak Mas. apa-apa. Masing-masing manusia punya. Iya. Ya alih-alih katanya, ya namanya mahaba ya kayak gitu. Kadang aku ngomongnya itu mahabanya bocah kecil begitu, bener gitu. Kalau kita udah kaki-kaki ya harusnya lebih mendalam, lebih unsur yang apa yang dibawa seperti itu. Ya saling ingat pengingatkan, Mas Tuyung, bukan yang lain. Itu ini ada, kalau lokasinya ada di belakang kita ngambil namanya, kenapa mungkin ada pertanyaan kawan-kawan, kenapa Nilas Luhur ketika ngetek malam nggak langsung dimunculin makamnya atau situsnya itu kata orang Jawa ora ilok gitu. Nggak boleh. Nggak etis Karena gitu. di sekitarnya banyak makam-makam yang lain gitu loh. Mendingan kita menghindar. Walaupun kita geser geser lah. sedikit,
keluar dari komplek pemakaman. Iya begitu. Kita lebih punya adab ya. Nah, kita ada Ada adab ngono. kita nggak mau ngobrol seperti ini dan lain-lain langsung di sampingnya beliau atau makam-makam yang lain. Kita juga menghindar dari benturan masyarakat. Kadang nggak semuanya orang bisa menerima. Welcome ya. Iya, kalau kawan-kawan Nilas Luhur, saya rasa saya juga semua kawan-kawan di sini, teman-teman semua orang yang cukup bijak, cukup cerdas untuk memaknai ini semua. Kecuali itu makam satu komplek doang tanpa ada makam Tanpa yang ada lain. makam yang Kita lain. bisa di situ lah. Bisa lesehan di situ, Iya, kita ngobrol di situ. Baik. Iya, takutnya kalau kita ada mention dari orang, itu suruh siapa di situ, jadi makam mbahku ke bawah-bawah itu. Ada yang seperti itu juga. Iya. Ya intinya seperti itulah. Ini udah berapa lama kita duduk sini nih? Hampir setengah jam kali. Hampir setengah jam. Iya, hampir setengah jam. Ya kita ulas tadi berarti fix apa data-data yang kita dapat, data yang insya Allah adalah fakta tapi digali secara penelusuran gaib, karena memang data-data yang tertulis itu mentok Iya. hanya berupa kata masyarakat. Itu mbah ini ada yang ngomong itu candi ini. Iya. Berbagai Berbagai versi lah ya. ya berbagai versi. Yang pasti di malam ini bersama kawan-kawan Nilas Luhur kita bisa mengetahui satu, nama desa Gumalir itu sendiri dari kata apa, maksudnya apa. Terus ternyata di situ memang makam Mbah Gebang, Iya. seorang aulia, seorang penyampai dakwah, seorang penyampai syariat seperti itu ya. Pernah ada kiprah di sana membangun masyarakat juga. Dan untuk yang lain kayak masalah jembatan kenapa begini-begini, terus ada masjid juga tadi ternyata bukan masjid, sebenarnya menyerupai seperti itu. Nah ini cukup jelas ya Mas. Tapi yang lain ini yang di samping-samping nggak mau di ini nih, buat tambahan nggak? Mau tambah dekat ya. Oh, tambah dekat gitu. Ada lagi Mas yang mau disampaikan? Cukup ya nilai edukasinya ya, kita capailah. Kita pengen lihat makam-makam yang kayak gitu kita jaga. Jangan kalau kita nggak menjaga, jangan yang menjelek-jelekan. Jelek-jelekan. Itu aja. Iya. Itu tadi kata Mas Tommy, salah satu pesan yang cukup dalam. Jika ada makam seperti itu, para aulia, meskipun itu makam lama, apalagi setelah tahu itu ternyata siapa, kalau nggak mau menjaga, paling nggak jangan mencoreng namanya dengan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Secara syariat. Ya benar seperti itu. Iya, sesuai dengan kata-kata orang tua begitu ya. Nek ora dadi kaya aku ya paling ora ojo jelek-jelek namaku begitu kan, seperti itu. Ya baik, cukup ya? Ada lagi? Enggak, udah kayaknya banyak yang kesana kesini, udah mulai pada ucul gitu kan. Ya malum namanya malam, apalagi tadi kelasnya kan namanya makhluk ada stratanya. Iya. Kalau udah tanduk-tanduk keluar ya agak ini. Oke, Makin malam makin belendrang. makin lama makin berantrang, makin dingin. Makin kemana-mana tidak. Yang pasti malam ini banyak sekali, walaupun hanya sepenggal-sepenggal, karena banyak hal yang mesti harus kita tutup, nggak boleh di upload keluar. Iya, betul. Karena memang ini sifatnya, ya memang harus ada yang kunci, ada yang dikunci, tapi walaupun sedikit kita jadi tahu banyak. Ternyata tanah ini dahulunya memang pernah ada banyak kisah banyak kisah, banyak yang tak tertulis ya. yang tak tertulis, yang dari situ kita bisa belajar banyak. Kita bisa tentunya yang lebih paling kita harus belajar itu belajar bersyukur, karena memang yang terlihat seperti itu tadi aku aja sempat nggak bisa ngomong pertama itu. Nah, moga-moga kedepannya banyak lagi tempat-tempat yang kita bisa telusur ya Mas Tommy. Dan kita terutama warga yang ada di seputar, di lingkungan situs itu menjadi lebih membuka diri untuk belajar lebih baik lagi. Seperti itu. Ini cukup ya. Baik teman-teman, kami kira cukup penelusuran kami di komplek Gebangan ini. Semoga
apa yang kita sampaikan ada menjadi manfaat untuk kawan-kawan semua yang baik-baik gitu. Dan misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan, ada yang dilihat yang kurang baik gitu, nah, ini semata kekurangan kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga kita selalu mendapatkan yang terbaik dari yang paling baik. Iya, amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ada tambahan Mas Tuying? Ada. Jaga kesehatan biasanya begitu. Iya, tetap jaga kesehatan. Oke, gitu aja ya. Iya. Cukup. Oke, sekian teman-teman, kawan-kawan, terima kasih telah mantengin Nilas Luhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.